Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Bapak Suwarno berada. Di sini kami ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen Bapak Suwarno ST MM. Nah, di sini project tim dan role kami adalah Jose Fernando dengan NPM sebagai berikut dan role-nya adalah project manager. Di sini ada Doni sebagai Project Finance, Evan Charles sebagai Project Development, Ferry Hartanto sebagai Project Logistik, Jackie Francisco sebagai Project Owner, dan Dion Andrean sebagai Project Founder. Di sini tanpa membasa-basi saya akan mulai. Yang pertama ada Project Charter. Project Charter ini sudah ada pada ujian tengah semester kami. Jadi tanpa membuang waktu Bapak, kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Akan saya cantumkan link pada deskripsi YouTube untuk link UTS video kami. Project Scope juga sama, yang kemarin UTS itu adalah sudah bentuk realisasinya. Jadi untuk tidak membuang waktu kita langsung lanjut lagi. Nah, Project Timeline akan dilanjutkan oleh salah satu anggota tim. Silakan. Oke, untuk project timeline itu kami terdapat yaitu start, kemudian desain UI, kemudian setelah desain UI maka ada making share UI dan making database and making component for UI yang dengan platform Figma. Ini penjelasannya yang mungkin sih sama seperti yang penjelasan ujian tengah semester kemarin, yaitu kemudian ada satu project connect project to database, integrated query, CRUD to screen. Kemudian untuk perubahannya itu yaitu terdapat pada CRUD Super Admin. Dengan kemarin dengan hasil prediksi yaitu 5 hari menjadi realisasinya 7 hari. Kemudian CRUD adminnya yang prediksi 4 hari realisasi menjadi 5 hari. Kemudian CRUD mediknya dengan prediksi 3 hari ternyata realisasinya 6 hari. Kemudian setelah itu ada testing dan terakhir itu final dan kemudian end. Oke, mungkin itu saja dari project timeline-nya. Kemudian next akan dilanjutkan oleh Dion Andrea. Baik, perkenalkan nama saya Dion. Saya 1971 dan saya di sini akan menjelaskan proses marketing buat kami. Selanjutnya project manager yaitu proses perkenalan dulu yang dimulai Oktober. Untuk breakdown item yang pertama yaitu di project manajemen ini ada dan juga 2 unit yang dihitung 20.000 maka 11.000. Dan selanjutnya ada project member dan berkos dihitung 120.000 dan ditambahkan 16.000. Selanjutnya testing dalam total 10% software dihitung 1 unit dan akan dan keseluruhan total biaya dari project itu 1 juta dari 5,8% dari total budget. Kedua, BPS yang kedua ya itu karena pada orang ini ada laptop dihitung 1 unit dan kosnya itu 12 juta. Dan selanjutnya ada hard disk dihitung unit dan kosnya itu 100.000. Selanjutnya ada internet dihitung 1 unit dan kosnya itu 20.000. Dan keseluruhan total biaya dari itu 11 juta 100.000 di 29,8% total budget. BPS yang ketiga itu software item. Di software item ini ada software dihitung 1 unit dan cost itu 80.000. Selanjutnya ada video code 1,57 dihitung 1 unit dan cost itu uang. Selanjutnya ada obat yang itu di unit dan cost itu dihitung 16.000. Dan STL video dihitung 1 unit dan cost itu 0. Dan seluruh komponen biaya software itu rata-rata dari 3,5% tablet. BPS yang keempat yaitu item programming. Item programming ini ada pantang produk di 1 unit dan itu 65.000.
Selanjutnya ada dihitung 2 unit dan kosnya itu 2.000 dan ditotalkan 104.000. Selanjutnya ada pembuat database dihitung 3 unit dan itu 55.000 dan ditotalkan 164.000. Selanjutnya ada transaction unit dan kosnya itu 100.000. Dan total biaya dari tersebut itu 470.000 dari 2,05%. Kebiasaan kedua yaitu desain UI dan APWS. Di desain UI ini ada desain icon dan logo, yaitu 2 unit dan 180 yang ditotalkan 300.000. Dan ini ada desain yang dibuat kita 1 unit dan kosnya itu 320.000 dan dengan total biaya dari APWS itu 570.000 dari 2,77% total budget. Kebiasaan ke-6 itu reserve kolam cadangan, totalnya itu ada 4 juta dan 17,16% total budget. Dan keseluruhan total biaya proyek yang diestimasikan itu 3 juta 320.000. Untuk direalisasikan proyek untuk direalisasikan work breakdown proyeknya, yang pertama itu project management. Di project management ini ada project manager dan owner dihitung 2 unit dan itu dihitung 250.000 dan ditotalkan 200.000. Selanjutnya ada project member dihitung 4 unit dan cost itu 110.000 dan ditotalkan 600.000. Selanjutnya testing dalam keputusan software dihitung 1 unit dan ditotalkan 12.000. Dan keseluruhan total biaya dari project management itu dari 5,2% total budget. Tugas yang kedua, hardware item. Di software ini ada dihitung 1 unit dan cost itu 12.000. Selanjutnya hard disk dihitung 1 unit dan cost itu 12.000. Selanjutnya ada internet dihitung 1 unit dan cost itu 250.000. Dan keseluruhan total biaya dari hardware itu 16.300.000 dari 68,50% total budget. Tugas yang ketiga yaitu software item. Software item ini ada Pertigma di dan costnya itu 100.000. Selanjutnya ada Visual Studio Code versi 1.5 itu 4 unit dan costnya itu 0 dan kata budget. Selanjutnya ada versi 1 di 4 unit dan costnya itu 60.000. Selanjutnya ada Express dihitung 1 unit dan ada skill keseluruhan di total itu 360.000 dari 2,40% total budget. Tugas yang keempat, programming. Ya, programming ini ada voucher di 1 unit itu 65. Dan selanjutnya ada deskripsi chart di 2 unit. Itu 2.000 dan transfer paling. Selanjutnya ada membuat database dan perkos itu 46.000 dan ditotalkan 168.000. Dan selanjutnya ada troubleshooting dan cost total itu harus dari 2,4% total budget. Tugas yang kelima itu desain UI UX. Desain UI UX ini ada icon logo, nomor kosnya itu 180.000 dan ditotalkan 300. Ini ada desain UX itu 1 unit dan kosnya itu 300.000 dan keseluruhan desain UX itu ada 500.000 dari 24 budget. Tugas yang keenam itu kita tata cadangan. Totalnya itu ada 4 juta dari 18% total budget. Dan keseluruhan total biaya proyek diestimasikan 7.300.000
Jadi ada perbedaan dikit dari planning dan analisisnya. Baik, dari itu di mana untuk mengidentifikasikan dan memperoleh dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek yang sukses. Nah, di project resource ini terdapat dua tipe, yaitu human resource dan capital resource. Yaitu human resource itu sumber daya manusia, salah satunya yaitu developer, designer, QA/QC. And capital resource seperti sumber daya modalnya, seperti laptop dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Next. Oke, di sini ada resource planning process. Nah, di project resource management ini, di awalnya yang pertama yaitu memahami aktivitas dan produk yang akan kita bangun. Lalu memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, lalu menggunakan sumber daya itu. Habis itu balance resource dan mengatur sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Next. Di sini ada resource management process. Di sini kami pertama-tama kita mengidentifikasikan tim, lalu kami membagi role-nya sebagai tim development dan designer, lalu mengembangkan performa antar tim, monitoring, dan yang terakhir mengidentifikasi sumber daya dan memastikan pemanfaatan yang efektif. Next. Nah, di sini saya Jose Fernando akan menjelaskan bagian QA dan QC. Sebentar. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan sekilas tentang QA dan QC. Jadi, quality assurance dan quality control adalah perbedaannya adalah untuk QA itu kita akan mengecek kualitinya dari prosesnya. Jadi kita harus memastikan tidak ada kesalahan ataupun bugs-bugs selama proses menghasilkan suatu produk. Nah, quality control di sini bedanya adalah kita mengecek outputnya, jadi hasilnya yang kita cek. Nah, di sini untuk QA dan QC, saya akan mempresentasikan quality management plan dari project kami, yaitu Bloodcare. Nah, ini adalah versi 1 yang dibuat pada tanggal 4 bulan 8 2021. Pertama kita ada dokumen kontrolnya, dokumen information ini ada dokumen ID, ada dokumen owner, issue date, dan lain-lain. History ini adalah untuk versi 1 pada tanggal 4. Nah, lanjut. Quality objective di sini kita ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metrik pertama adalah delivery to scope. Jadi di sini measurement-nya adalah kita memastikan kalau produk atau project ini yang kita akan berikan itu tergantung dengan scope yang sudah kita tentukan. Nah, yang kedua adalah delivery on time. Jadi kita harus memastikan project yang kita buat ini adalah juga tanpa ada delay. Jadi itu sebisa mungkin kita mengikuti project timeline kita. Nah, ketiga adalah delivery on budget. Nah, kita memastikan kalau project ini tidak sudah seperti apa yang sudah kita kalkulasi budgetnya, seperti di project budgeting. Nah, jadi kalau bisa tidak melebihi cost-nya. Namun kalau ada lebih, kita akan menyesuaikan apakah dan kita akan melakukan pengecekan apakah itu worth it untuk di ini. Nah, selanjutnya adalah quality roles dan responsibilities. Ada 2, project manager. Nah, project manager di sini adalah untuk scheduling and management of quality control activities and oversight of quality control on the project. Jadi, project manager yang bertanggung jawab untuk quality control project ini. Jadi, project manager yang akan melakukan pengecekan apakah produk ini sudah sesuai atau belum. Developer di sini comply with quality standards and participate in quality control activities. Nah, jadi developer ini yang mengerjakan sesuai dengan quality standard yang sudah ditentukan pada dokumen yang sudah ini sesuai. Nah, quality control approach-nya di sini adalah Bloodcare application. Milestone-nya yaitu kita melakukan test application running dengan supervisor-nya atau owner-nya adalah project manager. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yaitu kita menemukan sedikit bugs
yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya pada project timeline kita menemukan sehingga waktu yang sudah diperkirakan itu menjadi di-extend sedikit pada bagian CROD project timeline tadi. Nah, itu saja untuk QA dan QC. Kita akan lanjut sebentar. Oke, kita akan lanjut ke risk register. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian risk registernya. Nah, risk register pada project blood care ini yang pertama itu terdapat terjadinya perubahan perencanaan proyek sistem informasi oleh stakeholder. Nah, dampak dari hal tersebut akan menambah waktu dan biaya proyek jika perubahan tidak memiliki dampak yang positif pada proyek. Dengan probability-nya dengan nilai 2, dengan impact-nya 4. Jadi sebenarnya saya akan jelaskan maksud dari nilai 2 dan 4 ini apa. Jadi dalam probability dengan nilai 2 ini, ya maksudnya itu kemungkinan terjadinya itu kecil. Sedangkan impact dengan nilai 4 itu, maksudnya itu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan kegiatan operasional bisa saja berhenti. Oke, dengan risk score-nya itu 8. Jadi dapat risk score-nya itu probability dikali impact. Jadi dapatnya itu 8. Oke, dengan responsnya itu pertama ada berkomunikasi secara terus-menerus agar perubahan tidak terlalu berimbas kepada proyek dan pihak developer. Terus yang kedua itu terdapat tetap mengacu kepada perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal proyek tadi. Dengan risk owner-nya itu project development. Oke, terus yang kedua terdapat perkiraan waktu yang tidak tepat. Dengan dampaknya itu bakal terjadinya meningkatnya pembiayaan dan rendahnya kualitas implementasi. Dengan probability-nya 3, dengan impact-nya itu 3 juga. Jadi kalau yang 3 itu dalam probability mungkin saja terjadi, sedangkan pada impact itu perlu melakukan beberapa pengaturan dalam dan masih dapat dikelola. Jadi maksudnya itu masih dapat biaya itu masih dapat diatasi. Oke, dengan risk score-nya itu 9. Terus dengan responnya, yang pertama terdapat tim proyek mengikuti perencanaan waktu yang telah dibuat. Yang kedua selalu melakukan checklist pekerjaan. Yang ketiga itu memiliki waktu cadangan lebih dari 1 bulan. Oke, terus yang ketiga dengan risk owner-nya itu project development juga. Oke, terus yang ketiga itu terdapat perkiraan biaya yang tidak tepat, dengan dampaknya itu terhambat jalannya proyek dan kualitas implementasi yang rendah. Dengan probability-nya 3, impact-nya 3, dan risk score-nya itu 9. Dengan responnya itu, pertama terdapat evaluasi dan perhitungan dilakukan secara detail. Terus yang kedua, tim selalu mengelis pengeluaran yang digunakan pada kebutuhan proyek. Yang ketiga, selalu tetapkan sesuai dengan budget yang ada. Nah, risk owner-nya itu pada project finance. Terus yang keempatnya itu terdapat salah satu tim project tidak mengikuti meeting. Dengan dampak bahkan terjadi ketinggalan informasi mengenai proyek. Dengan probability-nya 2, terus dengan impact-nya 1. Oke, maksud dengan nilai 1 itu dalam impact adalah dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu merugikan. Terus dengan risk score-nya itu 2, dengan responnya itu pertama memastikan seluruh tim proyek dapat hadir meeting pada jadwal meeting yang telah ditentukan. Terus yang kedua bisa juga melakukan recording meetingnya. Nah, risk owner-nya ini terdapat pada seluruh tim proyek. Terus selanjutnya itu terdapat perangkat lunak error pada saat melakukan testing, dengan dampak terhambatnya proses implementasi. Oke, dengan probability-nya itu dengan nilai 4. Nah, nilai 4 ini maksudnya itu kemungkinan besar terjadi. Terus dengan impact-nya itu 2, dengan risk score-nya 8, dengan responsnya terdapat 2. Pertama, melakukan testing internal tim terlebih dahulu 1 minggu sebelumnya. Terus yang kedua itu melakukan backup dari perangkat lunak yang ada. Nah, ini risk owner-nya itu pada project development. Terus yang
selanjutnya itu terdapat risiko yang belum teridentifikasi dengan dampak terhambatnya proyek dan meningkatnya kegagalan proyek. Dengan probability-nya 4, impact-nya 4, dengan risk score-nya itu 16. Oke, dengan responnya itu pertama terdapat memperbarui risk register tiap menemukan potensi risiko yang baru. Terus yang kedua itu selalu mengawasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, ini risk owner-nya itu pada seluruh tim project. Dan yang terakhir ini kurangnya komunikasi antar tim proyek. Nah, dengan ini dampaknya itu terjadi kesalahpahaman tentang aktivitas yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan. Dengan probability-nya itu 2, dengan impact-nya itu 2, dan risk score-nya itu 2. Dengan respon pada setiap aktivitas selalu melakukan pertemuan antara project manager dan tim project. Nah, risk owner-nya itu pada seluruh tim project. Oke, jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas risiko yang teridentifikasi itu perlu dikelola dan dipantau dengan baik, karena terdapat satu risk yang ekstrim dan 3 high risk, terus sisanya itu yang low risk dan moderate risk. Oke, selanjutnya. High dan interest-nya high. Jadi requirement dari stakeholder ini adalah finish project on time. Jadi tanpa ada delay, stakeholder JK Francisco berharap kita bisa menyelesaikan dia punya project berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang menjadi concern-nya? Yang menjadi concern-nya adalah para developer tidak bisa menyelesaikan project berdasarkan project timeline yang sudah ditentukan karena beberapa masalah. Nah, di sini Dion Andrian sebagai project funder, role-nya sponsor, di sini power-nya low tapi interest-nya high. Nah, requirement-nya apa? Requirement-nya adalah no bugs on project. Jadi stakeholder ini berharap tidak ada bug atau permasalahan yang terjadi pada project ini. Nah, concern-nya apa? Jika ada bug, maka melakukan fix atau memperbaiki bugs itu memakan waktu yang sangat banyak. Nah, kita akan lanjut ke communication plan. Nah, communication plan di sini, JK Francisco akan menggunakan persona check-in meetings, email notification dari software. Contohnya ada Lark, itu adalah satu aplikasi yang digunakan untuk sebagai bisnis. Frekuensinya bagaimana? Frekuensinya daily. Nah, Dion Andrian, owner-nya adalah project manager, yaitu saya sendiri. Nah, bagaimana cara ini channel communication-nya? Menggunakan memos dan agenda summaries. Nah, frekuensinya adalah weekly. Itu saja untuk stakeholder register dan communication plan. Baik, selanjutnya bisa untuk procurement akan dijelaskan oleh Doni. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan procurement. Procurement itu adalah suatu pengadaan barang atau jasa. Yang pertama ada requester pertama ada Evan Charles, dengan di sini ditulis requester kontaknya. Role-nya Evan Charles adalah project development. Pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2020, Evan Charles merequest satu produk keyboard untuk yang akan digunakan untuk development dari Bloodcare sebanyak 1 buah keyboard, dan di sini tertulis sejumlah vendor yang ada dan harga. Yang dipilih di sini adalah dari vendor MSI, jadi di sini ditulis final price-nya MSI karena cuma satu. Statusnya sudah di-approve dan barangnya sudah di-deliver. Lalu selanjutnya ada Doni, di sini ditulis requester kontaknya sebagai project finance. Pada tanggal 24 bulan 10, ia merequest perlengkapan kantor untuk kantor sebanyak 1. Yang dipilih di sini adalah vendor PT Maju Mundur seharga 250.000. Sini tertulis vendor kontaknya dan vendor price 250.000. Statusnya approve dan barang sudah di-deliver. Lalu selanjutnya ada Ferry Hartanto, requester contact sebagai project logistik. Pada tanggal 28 bulan 10, ia merequest satu notebook
untuk mencatat. Nah, di sini tertulis vendor-vendor yang disediakan dan vendor kontak. Di sini statusnya di reject karena untuk menulis catatan bisa di Android atau di laptop. Jadi order statusnya ditulis cancel. Lalu selanjutnya ada Evan Charles sebagai project development pada tanggal 1 bulan 11 ia merequest upgrade WiFi speed untuk kecepatan internet. Di sini ada vendornya IndiHome dan Biznet. Yang di approve adalah Biznet 320.000. Di sini tertulis vendor kontaknya juga. Statusnya approve dan sudah di-deliver. Lalu selanjutnya ada Ferry Hartanto sebagai project logistik. Pada tanggal 15 bulan 11, ia merequest Zoom Meeting Premium untuk melakukan meeting ke pelanggan. Harga 200.000, vendornya Zoom. Final price-nya 200.000, statusnya sudah di-approve dan sudah di-deliver. Lalu Evan Charles sebagai project development pada tanggal 27 bulan 11, ia merequest upgrade RAM sebesar 8 GB. Harganya 650.000, vendor yang diterima G-Skill. Di sini tertulis vendor kontak juga. Final price-nya 650.000. Statusnya approve dan status barangnya menunggu pembayaran. Lalu selanjutnya ada Ferry Hartanto sebagai project logistik pada tanggal 30 bulan 11. Ia merequest sebuah Instagram Ads untuk promosi blood care seharga 150.000 yang statusnya sudah di-approve dan menunggu pembayaran. Selanjutnya ada Ferry Hartanto sebagai project logistik pada tanggal 2 bulan 12. Ia merequest ads banner untuk blood care promosi. Di sini ada vendor dan harga. Statusnya reject karena kita sudah mempunyai Instagram Ads. Lalu yang terakhir ada Jose Fernando sebagai project manager. Tanggal 21 bulan 12 ia merequest earphone karena sudah mulai WFH agar meeting tidak terganggu untuk semua staff blood care. Yang dipilih adalah vendor Xiaomi seharga 115.000. Karena dibeli 4 buah, jadi final price-nya 460.000, statusnya approve, dan barang sudah deliver. Jadi dari total semua procurement selama kita mengerjakan blood care ini ada 2.210.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan oleh saya maupun tim saya. Untuk apabila ada kesalahan dalam proyek, bisa kontak saya, Jose Fernando, sebagai selaku ketua kelompok. Nah, selamat pagi, siang, malam, dimanapun Bapak berada. Kami ucapkan terima kasih.